Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirnya saya di sini akan mempresentasikan makalah tafsir dengan tema makanan halal dan haram menurut Al-Quran. Menurut pandangan Islam, makanan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena makanan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jasad dan rohani seseorang. Maka dari itu, dalam ajaran Islam terdapat peraturan dan tuntunan, mulai dari mengonsumsi, cara mendapatkan, cara mengelola makanan dan minuman yang halal, etika dalam makan dan minum, serta kadar jumlah makanan yang masuk ke dalam perut. Sebagian orang tidak mempedulikan status hukum makanan yang masuk ke dalam perutnya. Asalkan makanan itu nikmat, lezat, dan murah, langsung saja dikonsumsi tanpa memperhatikan kualitas kehalalan dan kethayyibannya. Pada kualitas kehalalan dan kethayyibannya, makanan yang mendarah daging dalam tubuh manusia sangat berpengaruh bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanan yang kandungannya tidak thayyib dipastikan dapat merusak fisik, dan juga makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dapat berpengaruh terhadap kualitas keimanan dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya doa. Asalnya semua makanan itu halal dan boleh untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa makanan itu haram. Artinya ketika tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa makanan itu haram, maka semua makanan dan minuman boleh dikonsumsi. Pemahaman tentang halal dan haram sudah cukup luas. Namun masih ada sebagian dari kita yang tidak memperhatikan ataupun mengabaikan tentang makanan haram. Contohnya di beberapa negara anak muda yang menganggap bahwa meminum minuman keras ataupun khamr sebagai hal yang biasa. Bukan hanya itu, mereka juga menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Hal ini bukan hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi bagi sosial dan negara. Bahaya dari peredaran barang haram seperti narkoba sudah diketahui banyak orang. Namun masih banyak orang yang tetap melakukan demi keuntungan bisnis. Mereka tidak mempedulikan dengan dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat banyak. Situasi serupa juga terjadi pada makanan yang berlabel halal, tetapi kehalalannya masih diragukan. Sebagian contohnya adalah beberapa jenis keju seperti keju cheddar dan mozzarella, yang mana keju tersebut diproduksi menggunakan rennet, yaitu enzim yang diambil dari perut hewan. Jika hewan tersebut disembelih dengan syariat Islam, maka rennet yang dihasilkan akan halal. Tetapi jika rennet tersebut dihasilkan dengan sesembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan haram. Begitupun jika diambil dari hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah seperti babi ataupun dan sejenisnya. Keju dengan rennet yang non halal sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai makanan, baik makanan siap saji maupun makanan kemasan. Hal ini menjadi permasalahan yang jelas adanya sifat seorang muslim yang masih mengedarkan makanan haram dan juga mengonsumsinya walaupun mereka sudah mengetahui bahaya dan dampak dari makanan haram tersebut. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh makanan yang halal menurut Al-Quran. Yang kedua, apa dampak dari mengonsumsi makanan haram menurut Al-Quran. Yang ketiga, kenapa masih banyak orang yang mementingkan bisnisnya daripada kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Masuk kepada dalam pembahasan yang pertama, cara memperoleh makanan yang halal menurut Al-Quran.
Menurut bahasa, kata halal berasal dari kata dasar yang berarti sesuatu yang diperbolehkan. Menurut hukum syariah, dalam istilah mengacu pada sesuatu yang disetujui penggunaannya atau tindakan yang diizinkan oleh syariah. Sedangkan makanan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang thayyib, yaitu makanan yang memiliki cita rasa yang nikmat, sehat, seimbang, serta tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi tubuh orang yang mengonsumsinya. Kehalalan zatnya yang dinilai dalam menetapkan kehalalan suatu makanan adalah substansi atau bahan dasarnya, seperti makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. Kehalalan memperoleh pada umumnya semua makanan itu halal. Tetapi meskipun bahannya halal, makanan bisa menjadi haram tergantung bagaimana cara mendapatkannya. Makanan halal bisa menjadi haram jika mendapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti mencuri dan sebagainya. Kehalalan memprosesnya, bagaimana makanan itu diolah. Jika makanan tersebut diolah atau dimasak dengan cara yang halal, menggunakan bahan baku yang halal, maka makanan tersebut akan berkualitas halal. Sebaliknya, jika makanan itu diolah dengan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut akan berstatus haram. Kehalalan dalam penyajian serta mengantarkan dan menyimpan, menyangkut bagaimana makanan disimpan, dikirim dan disajikan. Jika makanan disajikan ataupun dikemas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan jauhilah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita dalam cara memilih makanan yang halal dari awal hingga akhir penyajian, agar terhindar dari zat yang haram. Terkadang tidak diperhatikan oleh masyarakat muslim. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu dampak dari mengonsumsi makanan haram menurut Al-Quran. Makanan haram memiliki banyak dampak negatif bagi umat Islam, baik dari segi agama, kesehatan, maupun kepedulian sosial. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai makanan yang halal dan haram. Makanan halal tidak hanya penting untuk kebaikan fisik, tetapi juga untuk menjaga hati dan jiwa. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menghalalkan bagimu yang baik dan mengharamkan bagimu yang buruk. Pada ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu yang baik akan berdampak baik juga kepada tubuh seseorang. Begitupun sesuatu yang buruk akan berdampak buruk bagi pengonsumsi makanan tersebut. Makanan haram juga dapat mengganggu keseimbangan spiritual seorang muslim. Ketika seorang mengonsumsi makanan haram, ia tidak hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga membuka pintu-pintu dosa untuk merusak ketenangan hati. Makanan haram juga bisa mempengaruhi hubungan sosial ketika seorang mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti dari sumber yang tidak halal atau dengan cara yang merugikan seseorang. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu kenapa masih banyak orang yang mementingkan bisnis mereka daripada kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Para pelaku bisnis yang lebih fokus pada keuntungan finansial dibandingkan kualitas produk atau layanan mereka yang berikan kepada masyarakat. Biaya produk menggunakan bahan baku yang lebih murah atau mengurangi standar produksi, mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sayangnya, tindakan ini seringkali mengorbankan kepuasan dan keselamatan konsumen. Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, terutama di era globalisasi. Agar tetap bisa bertahan, banyak perusahaan
memiliki strategi harga murah guna menarik lebih banyak pelanggan, tetapi harga murah tidak berbanding lurus dengan kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah harus menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait standar kualitas produk dan layanan yang beredar di pasar. Menjaga kualitas dalam bisnis bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga konsumen dan juga pemerintah. Jika semua pihak berperan aktif dalam memastikan standar kualitas yang baik, maka bisnis tidak hanya akan menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk mengutamakan kualitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan bisnis agar bisa berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang, mereka meminta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat ini menjelaskan tentang teguran bagi seorang muslim, khususnya umat Islam yang memegang teguh keimanan, harus berhati-hati dalam berbisnis. Jangan sampai ada kecurangan di dalamnya. Dari pembahasan yang telah saya bacakan, saya menyimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya makanan halal dalam kehidupan semakin meningkat seiring dengan pemahaman bahwa makanan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga kualitas iman dan spiritual seseorang. Islam telah menetapkan aturan yang jelas terkait kehalalan dan kethayyiban yang mencangkup cara memperoleh, cara mengelola, bahkan sampai cara kadar masuk makanan ke dalam perut. Seiring pertumbuhan penduduk dunia, permintaan terhadap makanan juga meningkat, menciptakan peluang besar dalam industri kuliner, termasuk bisnis makanan halal yang kini berkembang pesat di tengah pertumbuhan ini. Selain itu, fenomena peredaran barang haram seperti narkoba dan minuman keras juga menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat kurang memperhatikan nilai-nilai halal dan haram. Dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial dan moral di masyarakat. Mungkin bisa langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pemateri izin bertanya, apa saja jenis makanan yang dianggap haram menurut ajaran Islam? Terima kasih. Dalam ajaran Islam ada beberapa makanan yang dianggap haram. Contohnya yang jelas seperti daging babi, daging anjing, ataupun darah, yang mana hal itu haram dalam hukum Islam. Bukan hanya itu, tetapi makanan yang mana kehalalannya tidak bisa dipastikan, seperti yang telah saya bacakan pada latar belakang tadi, yaitu contohnya keju yang diambil dari renat ataupun hewan yang belum dikonsumsi jelas, maka makanan tersebut haram hukumnya. Silakan. Pemateri izin bertanya, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang cara penyembelihan hewan untuk makanan yang halal? Bisa diulangi? Agak keras. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang cara penyembelihan hewan untuk makanan yang halal? Terima kasih. Penyembelihan hewan untuk makanan yang halal, terutama dengan cara menggunakan basmalah ketika saat menyembelih, dan juga menggunakan sifat manusiawi dengan menajamkan alat untuk sembelihan. Jika hewan itu banyak, maka jangan perlihatkan ketika kawannya disembelih. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyembelih makanan agar menjadi kualitas yang halal. Selanjutnya, Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa perbedaan antara makanan halal dan makanan yang haram? baik, makanan yang halal adalah makanan yang mana diperbolehkan dalam Islam untuk dimakan. Makanan yang
makruh adalah makanan yang belum jelas kehalalannya dan juga belum jelas tentang keharamannya. Namun untuk makanan yang makruh boleh dimakan, tetapi dianjurkan untuk tidak dimakan. Mungkin seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, tolong sebutkan beberapa contoh makanan yang dianggap halal dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa makanan yang dianggap halal, yaitu seperti daging-dagingan, daging hewan yang disembelih dalam keadaan halal ataupun sesuai dengan syariat Islam. Tetapi ada juga ikan yang mana ketika disembelih juga sesuai dengan syariat Islam. Begitupun biji-bijian, sayuran, dan yang lainnya. Itu adalah makanan yang dianggap halal menurut Al-Quran. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.